Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adi. Saya mengajar sebagai guru olahraga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Saat ini saya sebagai peserta ASN Berprestasi Kota Bandung tahun 2023. Saat ini saya mengajak dan menginspirasi masyarakat yang tinggal di lahan sempit dan terbatas untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan lahan sempit tanpa modal. Berikut penjelasan videonya. Latar belakang pemanfaatan lahan sempit. Lahan sempit yang ada di sekitar kita, terutama daerah perkotaan, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya di lingkungan kantor dan lingkungan rumah. Padahal dari lahan sempit tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, seperti lahan koridor jalan, tembok penghalang, pagar, pekarangan, lantai atas, dan lain sebagainya. Akan lebih bermanfaat jika kita bisa mengolahnya dengan maksimal. Tujuan awal pemanfaatan lahan sempit adalah memaksimalkan lahan sempit di daerah perkotaan dengan ide usaha yang bernilai ekonomis atau ada nilai jualnya, atau bisa juga sebagai konsumsi pribadi, serta menginspirasi khalayak banyak, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di perkotaan dengan lahan-lahan yang sempit untuk bisa menghasilkan atau menambah penghasilan. Rancangan perencanaan lahan sempit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan awal atau ide usaha. Yang kedua, penerapan sistem pengelolaannya. Yang ketiga, penerapan promosi produk dari pengelolaan lahan sempit. Pada perencanaan awal usaha atau ide, dibutuhkan ide-ide gila dan ide cemerlang sebagai pemilihan objek untuk pengolahan lahan sempit. Contohnya yaitu misalkan dengan lobster air tawar, dengan sidat, dengan gabus, dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis tinggi. Gunakan media-media bekas yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk memanfaatkan lahan sempit. Yang keduanya adalah bibit. Pemilihan bibit, usahakan tidak mengeluarkan modal yang cukup banyak. Untuk perawatan, gunakan perawatan tanpa mengeluarkan modal seperti pupuk dan lain sebagainya, tetapi gunakan pupuk-pupuk alami yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah promosi produk dari hasil pengolahan lahan sempit. Kita bisa menjualnya lewat media sosial atau jaringan internet, lewat platform seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian pasar tradisional maupun pasar modern seperti swalayan. Yang ketiganya adalah personel dari tetangga ke tetangga dan lain sebagainya. Dalam aktivitas memanfaatkan lahan sempit tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, serta tidak semudah yang dibayangkan. Demikian penjelasan cara menghasilkan uang dengan memanfaatkan lahan sempit tanpa modal. Semoga dapat menginspirasi masyarakat yang tinggal di lahan sempit dan terbatas, khususnya masyarakat di Kota Bandung, umumnya untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabdi untuk negeri.